Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dan selamat pagi. Eh, untuk perkuliahan hari ini terkait sistem informasi keperawatan, di mana untuk topik hari ini kita akan membahas terkait teknologi dan sistem database. Nah, teknologi dan sistem database itu merupakan inti dari sistem informasi modern yang berfungsi menyimpan dan mengelola informasi secara terstruktur dan efisien. Definisi dan konsep dasar database. Jadi database itu merupakan kumpulan data yang terstruktur, di mana data-datanya itu terorganisir dan disimpan secara elektronik. Data ini disimpan dalam bentuk tabel yang memiliki baris dan kolom, sehingga memungkinkan adanya pencarian data, pengolahan data, dan analisis data yang mudah. Nah, di dalam konsep dasar database, ini ada beberapa yang harus Anda pahami, meliputi pertama skema. Jadi skema database, kemudian entitas, atribut, kunci, dan relasi. Skema itu menggambarkan struktur database atau entitas mewakili objek data. Sedangkan atribut ini merupakan sifat dari entitas tersebut, sehingga mendeskripsikan atau mengidentifikasikan dari objek-objek entitas tersebut. Ya. Sedangkan kunci ini digunakan untuk mengidentifikasi entitas tersebut apakah secara unik atau menunjukkan relasi. Ya. Misalkan kuncinya ada kunci utama, kemudian berrelasi dengan tabel yang lainnya, di mana tabel lainnya memiliki kunci juga, kunci utama atau foreign atau primary key. Kemudian ketika kunci utamanya digunakan untuk tabel lain, maka dia menggunakan foreign key. Seperti itu. Dan relasi itu menunjukkan adanya hubungan atau relationship ya antara entitas yang satu dengan entitas yang lain. Nah, ketika kita belajar terkait database, kumpulan data-data, maka untuk menghandle atau mengontrol semua itu diperlukan yang namanya software. Nah, software untuk manajemen semua sistem database itu dinamakan DBMS, Database Management System atau Sistem Manajemen Database. DBMS merupakan perangkat lunak yang memungkinkan pengelolaan dan akses data dalam database. Di dalamnya, DBMS itu bertanggung jawab untuk menyimpan, mengelola, dan mengatur data, serta menyediakan akses kepada pengguna, bisa digunakan untuk memanipulasi data, mengakses data, bahkan melakukan pencarian data. Nah, manfaat penggunaan database sendiri, database memberikan berbagai manfaat seperti penyimpanan data terstruktur, kemudian akses penggunaan data, dan kemampuan untuk berbagi data secara aman dan efisien. Nah, ada beberapa jenis sistem manajemen database atau DBMS, yaitu DBMS relasional dan DBMS NoSQL. DBMS relasional adalah jenis DBMS yang paling umum digunakan. Jadi DBMS relasional biasanya menggunakan tabel untuk menyimpan data, di mana tabel tersebut terdiri dari baris dan kolom, ya, atau istilahnya kalau di dalam database itu record dan field. Nah, di mana setiap baris mewakili catatan, sedangkan setiap kolom itu mewakili atribut. Ada beberapa software penggunaannya untuk DBMS relasional, yaitu MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server. Nah, sedangkan DBMS NoSQL ini adalah jenis DBMS yang tidak menggunakan tabel,
untuk menyimpan data. Jadi database NoSQL ini lebih fleksibel dan dapat menyimpan data dalam berbagai format seperti dokumen, kunci atau key yang digunakan ya sebagai blank, dan juga grafik untuk visualisasi analisis. Nah, software yang digunakan di dalam DBMS NoSQL ini adalah MongoDB, Cassandra, Redis, Neo4j. Nah, peran teknologi database dalam sistem informasi keperawatan memiliki peranan penting terutama untuk pengelolaan data-data, misal data pasien, kemudian data entitas lainnya ya yang ada misalkan di dalam satu aplikasi, misalkan sistem informasi manajemen rumah sakit ya, pengelolaan data pasien supaya datanya lebih terstruktur dan efisien. Kemudian pengelolaan manajemen obat gitu ya, atau bahkan laporan rekam medis gitu ya. Jadi database menyimpan informasi penting seperti riwayat kesehatan, pengobatan, hasil pemeriksaan, misalnya laboratorium, hasil pemeriksaan rehabilitasi, gitu ya, dan beberapa catatan medis lainnya. Nah, di dalam sistem informasi keperawatan, dia memanfaatkan database untuk memberikan akses data yang akurat dan terkini kepada tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun perawat ataupun analis lab, gitu ya. Sehingga bisa membantu tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Nah, contoh aplikasi sistem informasi keperawatan yang menggunakan teknologi database ini ya ada bermacam-macam. Contoh misalkan sistem informasi manajemen pasien ya. Biasanya sistem ini digunakan untuk mengelola data pasien termasuk riwayat kesehatan, catatan pengobatan, dan hasil pemeriksaan. Kemudian ada juga yang namanya sistem informasi manajemen obat ya. Nah, sistem ini digunakan untuk mengelola persediaan obat. Selain itu, pencatatan penggunaan obat dan pemesanan obat. Nah, biasanya sistem informasi manajemen obat di dalamnya itu terdapat eh, pengelolaan inventaris obat, ya. Nah, seperti farmasi. Sistem informasi keperawatan yang lain ini yaitu sistem informasi manajemen asuhan keperawatan, di mana sistem ini digunakan untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi asuhan keperawatan pasien. Nah, selain itu, ada yang namanya sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS. Ya. Di dalam SIMRS otomatis ada data center atau pusat data rumah sakitnya. Jadi di dalam SIMRS ini menyimpan dan mengelola data-data yang penting yang berkaitan dengan data pasien, data operasional rumah sakit, kemudian data staf-staf tenaga kesehatannya, baik itu perawat, dokter, ataupun pegawai laboratorium, IGD, dan lain sebagainya. Kemudian di dalamnya, di dalam SIMRS, ini ada integrasi data dan proses. Jadi di dalam SIMRS, dia mengintegrasikan berbagai proses, mulai dari pendaftaran pasien hingga pemesanan obat. Kemudian akses aplikasi SIMRS ini biasanya akses informasinya real time. Jadi SIMRS memungkinkan untuk mengakses informasi apapun berkaitan dengan data pasien,
data operasional rumah sakit atau bahkan data lainnya itu secara real time, jadi langsung. Nah, selain itu, di dalam SIM-RS juga memberikan laporan, ya, laporan kinerja rumah sakit, kemudian laporan analisis data berkaitan dengan prosentase dari kategori penyakit, gitu ya, atau pemantauan kinerja tiap laboratorium yang ada di dalam rumah sakit, gitu ya. Jadi SIM-RS ini membantu memantau kinerja rumah sakit dan meningkatkan efisiensinya secara maksimal untuk operasional. Nah, dalam sistem informasi keperawatan, otomatis secara tidak langsung di dalamnya terdapat data pasien. Jadi selain sistem ini melakukan record data pasien, ya, sistem ini menyimpannya ke dalam database, kemudian mengelola data pasien tersebut yang berkaitan dengan riwayat kesehatan, pengobatan, bahkan catatan medis. Bahkan riwayat siapa yang menangani pemeriksaan dengan dokter siapa, atau bahkan kapan, tanggalnya, di mana, kemudian apa saja obat yang telah diberikan, dan siapa perawat yang menangani saat itu. Dan selain itu ada perencanaan dan penilaian asuhan. Jadi sistem informasi keperawatan ini bisa membantu perawat dalam merencanakan dan menilai asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Apakah sudah tepat, sesuai dengan diagnosis yang diterima pasien, ya, dan mengikuti aturan-aturan asuhan keperawatan, ya. Jadi berdasarkan data-data yang tersedia di sistem informasi keperawatan. Kemudian di dalamnya juga melakukan pemantauan dan evaluasi, otomatis memfasilitasi pemantauan kondisi pasien secara real time dan berkala. Kemudian melakukan evaluasi terhadap efektivitas intervensi keperawatan, termasuk asuhan keperawatan. Nah, setelah melakukan manajemen data pasien sudah, ada perencanaan pemberian asuhan, ada pemantauan dan evaluasi, otomatis dilakukan laporan dan analisa. Nah, yang dibuat adalah laporan kinerja selama proses penilaian asuhan keperawatan ini kepada pasien dan menganalisis data-data keperawatan untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengambilan keputusan di dalam operasional rumah sakit. Nah, sistem informasi manajemen asuhan keperawatan biasanya disingkat SIMA gitu ya. Nah, untuk perencanaannya, biasanya SIMA itu membantu perencanaan asuhan perawatan secara komprehensif, misalkan pengumpulan data pasien, identifikasi masalah, dan penetapan tujuan. Biasanya dibantu sama clinical pathway berdasarkan diagnosis penyakit masing-masing. Butuh asuhan perawatan berapa hari, apakah 3 hari, 5 hari, 7 hari, dan seterusnya. Kemudian implementasinya, SIMA juga memfasilitasi pelaksanaan asuhan keperawatan yang struktur dan terdokumentasi, meliputi intervensi, monitoring, evaluasi, bahkan monitoring terkait pemberian obat kepada pasien secara berkala. Nah, kemudian adanya kolaborasi. Jadi, SIMA juga mendukung adanya kolaborasi antar tenaga kesehatan, memastikan komunikasi yang efektif dan sinergi dalam memberikan asuhan perawatan. Jadi misalkan dari sisi tenaga kesehatan perawat, ya, kolaborasi dengan analis gizi, ya, untuk
memastikan bahwa kandungan gizi yang dimakan oleh pasien ya, mendukung untuk kesembuhan pasien tersebut. Lalu ada proses yang namanya evaluasi, di mana evaluasi disimak, dia memungkinkan adanya pengukuran kualitas asuhan keperawatan. Jadi mengidentifikasi area yang mana yang perlu ditingkatkan dan mendukung pengembangan secara profesional. Nah, ada juga sistem informasi manajemen pasien atau SIMPAS. Ya. Ketika kita bicara tentang sistem informasi manajemen pasien, nah, di dalamnya itu sama, otomatis ada rekam medis digital. Jadi ada penyimpanan rekam medis pasien secara digital, adanya akses UI UX yang lebih mudah, ya. Kemudian adanya pembaruan informasi, dan adanya manajemen jadwal dan antrian. Jadi sistem ini mendukung untuk membantu jadwal konsultasi pasien dengan dokter, ya, atau antrian pasien ke poli, ya, untuk peningkatan efisiensi pelayanan sehingga semakin cepat pelayanan di dalam rumah sakit. Kemudian ada riwayat dan data pasien. Jadi di SIMPAS biasanya menyediakan platform yang terpusat untuk mengelola riwayat kesehatan pasien, ya. Memudahkan akses data dan informasi yang dimana laporan kinerja dari sistem informasi manajemen pasien biasanya berkaitan dengan data-data pasien itu sendiri, termasuk misalkan kategori penyakit yang sering diderita oleh pasien, misalkan dalam bulan pertama, kedua, ketiga, sampai 12 misalkan seperti itu. Dan analisis datanya ini bisa mendukung pengambilan keputusan dan pengembangan di tingkat manajemen rumah sakit. Nah, apa yang biasanya ada di dalam sistem informasi manajemen obat atau farmasi manajemen information system? Nah, kalau untuk manajemen obat, biasanya database-nya itu berkaitan dengan database obat, gitu ya. Jadi ada tabel obatnya, ada inventory obat, kemudian ada atribut di dalamnya untuk membantu pencatatan stok obat. Jadi sistem ini membantu melacak stok obat, mempermudah pemesanan ulang, dan meminimalkan risiko kekurangan obat atau bahkan obat tidak tersedia. Ya. Kemudian adanya pemantauan atau monitoring penggunaan obat. Jadi pemantauan penggunaan obat oleh pasien ini ada identifikasi terkait pola penggunaannya sehingga mengoptimalkan program edukasi terkait obat tersebut, gitu ya. Ya, menyesuaikan dengan diagnosis penyakitnya. Kemudian ada pengelolaan resep, dia mencatat resep pasien, mengontrol dispensing obat, dan memastikan keakuratan informasi yang berkaitan dengan resep. Nah, apakah bisa dianalisis data? Bisa. Di dalam sistem informasi manajemen obat, analisis data ini bisa membantu tenaga kesehatan untuk menganalisis penggunaan obat, tren permintaan, bisa dari sisi mereknya atau dari sisi kualitas obatnya, dan kebutuhan obat yang tersedia di dalam rumah sakit. Nah, ada beberapa studi kasus penerapan teknologi database pada sistem informasi keperawatan. Misalkan yang pertama yaitu rumah sakit umum. Nah, rumah sakit umum, misalkan rumah sakit umum ABC, ya, menerapkan sistem informasi keperawatannya dengan berbasis database untuk mengelola data pasien, riwayat medis, atau asuhan keperawatan. Nah, kasus yang lainnya, selain di rumah sakit, kita bisa menemukan di klinik-klinik kesehatan masyarakat, ya, di mana di dalam klinik kesehatan masyarakat, ya, biasanya menggunakan database itu untuk melacak adanya proses imunisasi, gitu ya, atau mendeteksi penyakit yang biasanya berkaitan dengan
bayi dan balita. Atau bahkan untuk agenda monitoring program kesehatan ibu dan anak, atau monitoring stunting gitu ya, atau kunjungan pasien di klinik kesehatan masyarakat. Selain itu, sistem informasi keperawatan ini juga bisa digunakan pada kasus ketiga, yaitu panti jompo. Jadi, asuhan keperawatannya dia dilakukan untuk asuhan keperawatan pada lansia, ya. Jadi misalkan ada panti jompo D, gitu ya, dia memanfaatkan database untuk mengelola data penghuni panti jompo, ya, para lansia, kemudian riwayat kesehatan para lansia tersebut, dan kemudian kebutuhan medis dari yang paling dibutuhkan, gitu ya, sampai yang eh, kurang dibutuhkan di kesehatan lansia tersebut. Nah, yang pertama yang dilakukan ketika ingin membangun teknologi dan sistem database untuk sistem informasi keperawatan, yang perlu dilakukan adalah analisis kebutuhan sistemnya. Yang dilakukan pertama, Anda harus mengetahui identifikasi kebutuhan apa sistem informasi keperawatan tersebut. Apakah dia akan digunakan di lokasi seperti rumah sakit, digunakan di klinik kesehatan masyarakat, atau di panti jompo. Nah, karena ketika analisis kebutuhan sistem informasi keperawatan ini dilibatkan, dia harus mencakup seluruh proses data yang diperlukan, termasuk entitas-entitas apa yang akan digunakan dalam meningkatkan kualitas perawatan, terutama kebutuhan di sistem informasi keperawatan, misalkan asuhan, khususnya asuhan perawatan. Ya. Kemudian, yang perlu dilakukan adalah melakukan pertimbangan faktor-faktor, analisis kebutuhan, pertimbangan faktor-faktor, misalkan jenis layanan apa yang akan disediakan, misalkan untuk rumah sakit pasti berbeda dengan klinik, gitu ya. Kalau di rumah sakit mungkin lebih lengkap, jadi ada medical check up, ada rehabilitasi, kemudian ada laboratorium patologi, gitu ya, atau bahkan ada rawat inap, rawat jalan, eh, kemudian fasilitas IGD 24 jam, gitu ya. Kemudian target penggunanya lebih besar, otomatis integrasi sistemnya, karena yang bisa dipastikan kalau rumah sakit pasiennya lebih banyak, lebih besar, gitu ya, jadi lebih kompleks. Kemudian anggarannya otomatis untuk penyimpanan data di dalam database yang membutuhkan eh, support data yang besar, ya server yang digunakan juga biasanya besar. Ya. Kemudian dilihat pengembangan spesifikasi. Hasil kebutuhan analis sistem informasi keperawatan, gitu ya. Hasil analisisnya diharapkan bisa menghasilkan spesifikasi sistem informasi keperawatan yang mencakup dari berbagai sisi, misalkan secara fungsionalitas, kemudian arsitekturnya, dan keamanannya. Nah, jadi ketika kita mau merancang database untuk sistem informasi keperawatan, yang paling utama adalah Anda mengetahui apa sih analisis kebutuhan sistem di sistem informasi keperawatan. Jadi kebutuhannya itu termasuk data atau entitas yang akan digunakan, proses bisnis di dalamnya itu seperti apa, baru kemudian langkah berikutnya yaitu melakukan perancangan model data, membuat skema database yang akurat dan efisien. Nah, nanti kita belajar terkait skema database ya. Kemudian ada normalisasi data. Nah, di dalam normalisasi data, dia juga
mengurangi redundansi dan menjaga integritas data. Baru kita bisa mengimplementasikan database. Jadi membangun database, mengimplementasikan apa saja tabel-tabel yang mau digunakan, relasi apa saja yang mau digunakan, constraint-nya itu apa. Ya. Nah, jadi di dalam perancangan database untuk sistem informasi keperawatan, ini melibatkan beberapa proses sistematik yang membangun sistem informasi lebih efektif dan efisien. Ya, termasuk melibatkan para pengguna, ya, eh, stakeholder dari kebutuhan data, ya, usernya, kemudian perancangan model datanya, termasuk di dalamnya skema database-nya, apa saja entitasnya, proses bisnisnya, kemudian penerapan bagaimana prinsip normalisasi untuk memastikan bahwa data tersebut valid, integritas, dan lebih efisien. Nah, bagaimana implementasi teknologi database pada sistem informasi keperawatan? Yang kita tahu bahwa yang pasti Anda harus melakukan proses penerapan sistem database terstruktur dalam pengelolaan datanya. Untuk asuhan keperawatan berarti ada data pasien, catatan medis, atau informasi keperawatan lainnya. Dari awal sampai ke dalam tahapan implementasi, berarti Anda harus melakukan perencanaan untuk analisis kebutuhan sistem, tujuan, ruang lingkup sistem, bahkan sampai proses bisnisnya sehingga mengetahui berapa aktor yang akan menggunakan sistem tersebut. Atau bahkan mengetahui hak akses sesuai dengan alur proses bisnis yang diberlakukan untuk sistem tersebut, gitu ya. Karena biasanya tiap user itu berbeda. Ya. User misalkan di dalam rumah sakit ada user dokter, user perawat, user pasien, gitu. Bahkan untuk user pegawai pun mungkin beda. Ya, semua tergantung dari proses bisnisnya. Kemudian membuat perancangan skema database di mana di dalamnya ini lebih detail. Bagaimana? Bisa menentukan metadatanya termasuk struktur data di dalamnya. Nah, baru tahapan ketiga itu mengintegrasikan dengan sistem informasi. Jadi pembangunan database ini berbeda dengan sistem informasi. Biasanya kalau sistem informasi memang harus coding dulu, menguasai bahasa pemrograman, misalkan mau membuat sistem aplikasi sistem informasi keperawatan berbasis website, berarti harus mendukung misalkan Anda menguasai PHP, Anda menguasai HTML, menguasai Laravel, CI, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan database ini menggunakan software-software yang sudah saya sebutkan tadi untuk membangun database-nya. Nah, kemudian melakukan pengujian. Ketika sistem informasinya sudah terintegrasi dengan database dan hak akses semuanya sudah eh, disesuaikan dengan proses bisnisnya, gitu ya, maka dilakukan pengujian terhadap fungsionalitas dan keamanan sistem. Apakah eh, secara fungsional sudah berjalan dengan baik, atau bahkan keamanan sistemnya itu memiliki dua autentikasi, atau bahkan hanya satu saja, atau tidak ada sama sekali. Nah, itu perlu dilakukan pengujian terhadap sistem informasi keperawatan. Barulah implementasi, yaitu rilis, ya, meluncurkan sistem, memberikan pelatihan kepada pengguna terkait sebagai eh, ketika mau mengelola suatu data, gitu ya, atau memasukkan data dalam suatu sistem. Nah, ini perlu dilakukan pelatihan pada para tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Misalkan seperti itu. Nah, integrasi sistem informasi keperawatan dengan sistem informasi rumah sakit biasanya dilakukan antara lain untuk peningkatan efisiensi, ya. Jadi integrasi itu memungkinkan akses data pasien itu di dalam data center itu terpusat sehingga mengurangi adanya duplikasi data, kemudian adanya meningkatkan efisiensi alur kerja di dalam sistem informasi tersebut.
Kemudian, integrasi juga mendukung adanya koordinasi layanan. Jadi misalkan informasi medis dan sistem informasi keperawatan itu bisa diintegrasikan dan diakses secara bersamaan. Kemudian ketika bisa diakses secara real time, bisa diakses dari tempat yang berbeda, meningkatkan komunikasi antar tim medis dan meningkatkan koordinasi layanan pasien. Nah, berikutnya integrasi juga bisa melakukan peningkatan gangguan pada jaringan. kualitas. Integrasi mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat, meningkatkan kualitas perawatan pasien, dan meminimalkan resiko kesalahan medis. Adapun manfaat penggunaan teknologi database dalam sistem informasi keperawatan. Yang pertama yaitu efisiensi dan akurasi, kemudian peningkatan kualitas pelayanan, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan pengelolaan resiko yang lebih efektif. Nah, database itu bisa memfasilitasi penyimpanan data pasien yang terstruktur dan terorganisasi. Akses datanya lebih mudah, akurat, kemudian apabila dibutuhkan untuk efisiensi kinerja ataupun pengambilan keputusan, ini bisa lebih efisien jika menggunakan teknologi database. Nah, kemudian adanya peningkatan kualitas pelayanan. Informasi pasien yang terkumpul ini bisa kita analisis untuk menganalisis trennya saat ini apa. Tren pandemika atau tren pengobatan atau bahkan peningkatan protokol keperawatan dan personalisasi pendekatan perawatan. Kemudian pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi ketika datanya lebih lengkap, akurat, tim medis ketika mau membuat keputusan ini lebih terinformasi berdasarkan bukti-bukti, misalkan ketika asuhan keperawatan gitu ya pada pasien untuk penyakit misalkan TBC gitu ya. Nah, ada yang melakukan sampai 10 hari ternyata dengan cara perawatan A hanya bisa meningkatkan hasil perawatan pasien menjadi hanya 7 hari saja. Ya. Nah, pengelolaan resikonya ini bisa menjadi lebih efektif karena dengan adanya database, dia bisa membantu melacak kejadian, mengidentifikasi resiko-resiko yang ada, dan meningkatkan protokol keamanan. Jadi bisa meminimalkan kesalahan medis dan meningkatkan keselamatan yang ada pada pasien. Tantangannya apa aja? Dan kendala ketika kita melakukan penerapan teknologi database di dalam sistem informasi keperawatan, yang pertama adalah kurangnya sumber daya. Biasanya, kurangnya sumber daya ini bisa berakibat terkait contoh, misalkan ketika Anda menerapkan teknologi database yang seharusnya untuk rumah sakit eh, dengan jangka waktu penyimpanan proses sistem database-nya itu untuk 10 tahun. Tapi karena kurangnya sumber daya terkait database, eh, database programmer database ataupun infrastruktur database-nya atau tenaga ahli yang di bidang database gitu ya. Sehingga yang Anda beli itu adalah hardware-hardware atau server yang hanya mampu bertahan hanya untuk 2 tahun saja atau 3 tahun saja. Nah, dengan alasan tidak ada dana. Ya, ini jelas bisa menghambat pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi. Setiap 2 tahun, datanya sudah penuh, sehingga tidak bisa diakses lagi. Harus ada pengembangan, harus ada maintenance, dan lain sebagainya. Nah, jadi semua ya tantangan di dalam penerapan teknologi database terhadap sistem informasi keperawatan, terutama untuk penyimpanan data-data pasien pada asuhan keperawatan, kalau misalnya sumber daya manusia, sumber daya resource-nya ini yang digunakan ini tepat, gitu ya, handal, ya, istilahnya pintar-pintar, gitu ya. Nah, ini tidak akan terjadi. Tapi kalau misalkan yang seharusnya sistem itu dipakai bisa sampai 10 tahun dengan desain yang salah, desain database yang salah, penerapan teknologi pada database-nya, pada sistem informasi pendapatan bisa sia-sia. Yang kedua, masalah keamanan data. Bahwa Anda tahu
di dalam sistem informasi keperawatan itu tersedia banyak sekali data, terutama untuk data-data pasien yang sangat penting, ya. Dari data-data NIK, dari alamat rumah, nama keluarga, nomor telepon, alamat. Nah, semua banyak data-data pribadi yang berkaitan di dalam sistem informasi keperawatan. Nah, sistem informasi harus bisa dirancang dengan baik untuk melindungi data-data, terutama data-data pasien ya, dari akses yang tidak sah atau ancaman keamanan lainnya. Bisa menggunakan two-stage ya, authentication ya, ataupun yang lainnya. Nah, dari sisi keamanan dan privasi data di dalam sistem informasi keperawatan, otomatis ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, ya. Protokol keamanan, di mana di dalam sistem informasi protokol keamanan di jaringannya ini harus kuat untuk mencegah akses yang tidak sah. Kemudian yang kedua, menggunakan password atau inskripsi data, terutama untuk melindungi data-data riwayat rekam medis pasien, ya. Nah, di mana informasi ini sangat sensitif pada pasien dan harus dilindungi dari akses yang tidak sah. Kemudian kebijakan privasi. Nah, kebijakan privasi ini juga diimplementasikan untuk mengatur penggunaan dan pengungkapan data pasien. Jadi hanya dokter yang menangani saja ataupun pasien bahkan keluarga yang berhak menggunakan atau mengatur penggunaan data tersebut. Yang berikutnya adalah kontrol akses, di mana di dalam pengaturan kontrol akses ini, gitu ya, ada data-data yang ketat penting untuk membatasi siapa yang dapat mengakses data-data pasien. Dan ini bisa diatur di dalam sistem database, sistem informasi keperawatan. Jadi nanti kalau misalnya ada sistem informasi keperawatannya, kemudian ada sistem database-nya, di sistem database sendiri ini bisa diatur hak aksesnya. Sedangkan masuk ke sistem informasi keperawatannya, dari awal sudah bisa diatur dari sisi enkripsi data untuk login username, login password gitu ya. Nah, untuk peningkatan sumber daya resource, terutama untuk sumber daya manusianya, gitu ya, pada aplikasi sistem informasi keperawatan, ini perlu kita lakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi perawat, terutama untuk penggunaan teknologi database. Ya, bisa dilakukan dengan beberapa pelatihan praktis, misalkan dari penerapan pengetahuan terkait apa itu database, bagaimana skema database, bagaimana cara melakukan instalasi yang baik, kemudian bagaimana cara melakukan pengelolaan data yang baik, gitu ya. Kemudian melakukan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Jadi program pengembangan kompetensi berkelanjutan ini penting untuk menjaga perawat bisa tetap apa ya, update terkait teknologi-teknologi terbaru atau maju, terutama untuk di dalam teknologi database ya di bidang kesehatan yang saat ini sudah banyak peningkatannya dan signifikan, gitu ya. Kemudian adanya peningkatan kolaborasi. Kenapa? Dengan adanya pelatihan, ini bisa meningkatkan kolaborasi antara perawat dengan tim-tim kesehatan lainnya. Entah itu dari dokter, entah itu dari analis gizi atau analis lab gitu ya, kesehatan untuk meningkatkan efisiensi terutama penggunaan teknologi database. Nah, contoh kasus sukses penerapan teknologi gitu ya, database pada sistem informasi keperawatan ini biasanya ada di RSUD, gitu ya, misalnya Rumah Sakit X. Gitu ya. Nah, biasanya peningkatan efisiensi, efektivitas pelayanan perawatan itu melalui sistem informasi yang terintegrasi. Jadi di dalamnya itu selain mengumpulkan, ada pengumpulan data-data pasien, data-data tenaga kesehatan lainnya, dokter, perawat, atau lab gitu ya. Nah, dia bisa menyimpan datanya dengan baik. Kemudian bisa menganalisis data pasien, yang terjadi. Kemudian ada sistem penjadwalan, gitu ya. Manajemen penjadwalan, misalnya penjadwalan untuk asuhan perawatan, penjadwalan untuk manajemen obat, gitu ya. Penjadwalan untuk eh, apa? Ini
pemberian makanan yang bergizi gitu ya, dari analisis gizi. Nah, contoh kasus tantangan penerapan teknologi database pada sistem informasi keperawatan, ya selain tadi sudah kita sebutkan kurangnya sumber daya sama infrastruktur yang memadai, gitu ya. Kadang adalah kurangnya pengetahuan, keterampilan tenaga kesehatan ketika menggunakan teknologi database. Jadi, karena mereka disibukkan dengan keilmuan mereka, misalkan untuk menyuntik pasien, kemudian memasukkan entry data, gitu ya. Tapi kadang ketika melakukan sudah dilakukan konsultasi bersama dokter, kemudian reportnya sudah dituliskan oleh dokter, gitu ya. Kadang perawat harus mengecek ulang dan memasukkan kembali konfirmasi bahwa yang bersangkutan ini keluhannya ini, diagnosisnya ini, hasilnya ini, kemudian pemberian obatnya ini, dan semua harus dimasukkan ke dalam teknologi database. Jadi kemampuan kecepatan, ya, keterampilan tenaga kesehatan untuk entry data, gitu ya, dan melakukan laporan kinerja terhadap operasional eh, ketika ada konsultasi, jadwal konsultasi antara pasien dengan dokter itu tercatat dengan baik, gitu ya. Nah, faktor lainnya kurangnya dukungan dari manajemen rumah sakit, terutama untuk pengadaan hardware, pengadaan software, atau bahkan pelatihan-pelatihan SDM pada tenaga kesehatan. Bagaimana tren terkini dan inovasi dalam teknologi database untuk sistem informasi keperawatan? Otomatis, gitu ya, yang kita tahu trennya saat ini itu AI yang pertama, kecerdasan buatan, generik AI, gitu ya, yang dapat meningkatkan analisis data, pengambilan keputusan secara cepat, kemudian memungkinkan sistem informasi keperawatan untuk memprediksi kebutuhan pasien dan mengoptimalkan perawatan. Bahkan ketika AI itu berjalan, keluhannya disebutkan apa, misalnya A, B, C, D, dia bisa otomatis mendeteksi bahwa kemungkinan diagnosis penyakit ada 3, ada 2, ada 1 gitu ya. Nah, itu AI bisa meningkatkan percepatan pelayanan gitu ya, apabila data-datanya sudah tersedia dengan baik. Kemudian adanya database NoSQL, di mana menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi, gitu ya, yang cocok untuk data yang tidak terstruktur dan kebenaran analitik yang kompleks, gitu ya. Komputasi awan, dia menyediakan penyimpanan servernya itu tidak standalone lagi, tapi di cloud, gitu ya. Tapi resikonya memang besar ketika ada di cloud, gitu ya. Eh, aman, tapi otomatis masih open ke publik, yaitu pengguna atau pemilik dari cloud computing itu, gitu ya. Nah, mereka akan mengetahui semua data-data yang ada. Tapi itu bisa digunakan alternatif. Kalau misalkan menurut Anda infrastruktur terkait penggunaan server standalone itu masih sangat mahal, jadi bisa menggunakan di cloud, di mana fasilitas aksesnya itu lebih fleksibel, kolaborasi data kesehatan integrasinya juga lebih baik, gitu ya. Cuman kita membayar sewa, gitu ya. Nah, ini tergantung dari masing-masing pengguna atau user dalam suatu organisasi. Ada yang mengatakan bahwa eh, akses penyimpanan data di cloud computing itu lebih murah, ya. Nah, ini untuk data-data yang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu disimpan tiap harinya. Apa maksudnya penggunaannya itu misalnya tidak 2 juta manusia mengakses database itu setiap hari gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya 2 juta 2 juta manusia yang mengakses aplikasi itu tiap hari, daftaran pasien dan lain sebagainya, maka lebih baik untuk penyimpanan datanya itu menyediakan infrastruktur apa standalone sendiri gitu ya, supaya datanya misal terjamin, lebih terjamin. Kemudian ada analisis big data, di mana big data ini, analisis big data memang digunakan untuk pengambilan wawasan lebih mendalam dan pengumpulan data kesehatannya ini bisa membantu insight informasi-informasi yang eh, bisa digunakan dan bermanfaat gitu ya. Jadi trennya bisa meningkatkan kualitas perawatan,
meningkatkan kualitas atau penurunan dari suatu penyakit gitu ya, atau mempercepat penyelesaian pandemi misalnya. Nah, ini bisa menggunakan analisis big data. Nah, peran teknologi database ketika dia digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan keperawatan, selain yang sering diinformasikan yaitu analisis data pasien, di mana analisis data pasien ini itu bisa mengkategorikan berdasarkan kategori penyakit yang diderita oleh pasien, ya. Kemudian objektivitas ketika pengambilan keputusan untuk penanganan asuhan keperawatan, ya. Kemudian identifikasi pola dan tren. Nah, data historis pasien ini dapat dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam kesehatan, membantu prediksi dan pencegahan apakah mereka punya riwayat alergi atau bahkan mereka punya eh, apa namanya riwayat mental health gitu ya. Jadi